Saya suster yang mengabdikan diri ke gereja, tidak menikah, tidak memiliki harta pribadi, tetapi saya harus mempertanggungjawabkan uang umat. Viral, rumah penjerama Yusuf Mansur digeruduk puluhan warga yang tergabung sebagai investor batu bara Jabal Nur pada Senin 20 Juni 2022. Para investor menagih uang yang telah mereka setor dalam rangka investasi batu bara Jabal Nur yang juga dipresentasikan sebelumnya oleh Yusuf Mansur. Sedikit Mas, kalau di korbannya yang di Sumatera Utara berkaitan dengan bank ini, untungnya itu ya yang pemuka agamanya itu untung mereka itu tidak pro, Mas. Artinya tidak ada udang di balik batu terhadap terhadap uang itu. Artinya mereka tetap membela para jamaahnya, Mas, begitu. Sementara bedanya kalau di investasi batu bara ini justru yang kami percaya justru yang kami percaya itu BMT Darussalam, di mana kami setor itu justru mereka melindungi Yusuf Mansur. Ini bedanya, Mas. Oh iya. BMT Darussalam yang kami percaya mengurusi uang kami itu justru melindungi Yusuf Mansur dan afiliasinya. Tapi kalau yang di Sumatera Utara ini kan mereka justru melindungi jamaahnya, itu yang perbedaannya di sana, Mas, begitu. Kalau kejahatannya sama kejahatan, Mas. Perbuatan melawan hukum semuanya. Iya, jadi kalau sikap dari pemuka agama Nasrani ini berkaitan dengan BNI, ini mereka membela para korban. Tapi kalau untuk kasusnya Yusuf Mansur, nah ini ya, nah ini terkesan kok malah nutup-nutupi begitu ya. Dan melawan begitu ya, melawan para korban. Justru malah membela dan menutup-nutupin dia. Gitu. Jadi satu kesatuan dengan Yusuf Mansur. Jadi afiliasinya lah jadinya begitu, Mas. Ya. Iya, begitu, Pak. Berita viral lagi, Pak, nih terkait dengan perbankan ya. Jadi ada sebuah bank BUMN begitu yang ini mendapat kabar negatif, diberitakan negatif terkait dengan dugaan penggelapan begitu. Dan yang menjadi korban ini adalah sebuah gereja begitu yang nilainya memang puluhan miliar ya. Kalau tidak salah 21 miliar atau berapa gitu ya. Dan memang jadi modusnya ada dari oknum pihak bank ini menawarkan sebuah investasi berbentuk deposito dengan bagi hasil 7-8% begitu ya, dan itu ternyata ya hanyalah investasi bodong gitu lah, katakanlah begitu. Nah ini kan hampir mirip-mirip seperti janji-janji dari bisnis-bisnis Mansur ya, misal seperti patungan usaha juga katanya iming-iming bagi hasil 7-8% ya, dan kemudian ini berakhir dengan kerugian dari korban juga begitu, Pak. Ya, Mas, terus kemudian ya jadi kalau menurut Pak Zai ini apakah memang kalau kita kaitkan dengan bisnis-bisnis Mansur, apakah ada kemiripan begitu maksud saya? Jadi gini, Mas, memang ada kemiripan. Jadi artinya memang ada kerugian. Kemudian yang disasar juga, kalau di Yusuf Mansur ini kan yang banyak disasar itu umat Islam. Kemudian berkaitan dengan perkara satu bank ya di Sumut itu, ini udah viral kok, Mas. Jadi Bank BNI ya. BNI, menurut mereka yang gelapkan itu kan kepala kasnya begitu ya. Jadi memang sudah viral itu. Artinya kalau itu yang disasar adalah para umat Nasrani begitu ya, Katolik kalau nggak salah ya. Jadi artinya memang ada kemiripan lah, Mas. Tapi kalau ini kan yang di Sumatera Utara itu kan berkaitan dengan seolah-olah itu deposito investasi programnya Bank BNI, Mas. Ternyata uangnya bukan masuk ke Bank BNI, tetapi digunakan oleh kepala kasnya begitu, Mas. Betul. Tapi bagaimanapun perbuatannya, apakah itu perbuatan person kepala kas, apakah itu ada kaitannya dengan Bank BNI,
memang harus diusut tuntas Mas itu. Hmm. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat ya, hukum tidak pandang bulu, apakah itu agamanya ABC, tetapi secara hukum harus ditangani secara tuntas ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti terulang lagi Mas. Ya harapan kita yang terakhir ya, kejadian-kejadian seperti di Sumatera Utara ini yang terakhir lah. Iya. Saya berharap juga ke penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan maupun pengadilan itu, agar orang-orang yang seperti ini tuh berani menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya, agar punya nilai jera begitu Mas terhadap Betul. pelaku. Nah, Iya. kalau hukum hanya bisa dibeli, misalnya di kepolisian bisa dibeli, misalnya ya ini, Iya. kemudian di kejaksaan bisa dibeli, kemudian di pengadilan bisa dibeli, ya kan? Iya. Terus juga ada pengacara yang bermain juga di sana. Ini nanti negara malah makin rusak ini Mas. Harapan saya jadi penegak hukum lah yang jujur, baik itu kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim, kemudian pengacara, itu tegakkanlah hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak korban lagi. Apalagi ini kan zolim Mas, hampir 1.900 kalau nggak salah yang di Sumatera Utara itu korbannya, Betul. ya kan? Dengan jumlah kurang lebih 28 tambah 3 miliar, berarti 31 miliar Mas. Iya. Nah, ini kalau tidak ditangani secara serius, tidak ada hukum yang memang benar-benar diterapkan, ini akan menjadi presiden buruk di negara kita Mas. Besok korupsi aja, ngembat aja, Iya. macem-macem aja, melakukan suatu kejahatan toh hukumannya ringan, masih ada Iya. untungnya begitu Mas. Iya. Jadi Mirip-mirip Mas menurut saya. iya, ya Iya. kalau untuk kasus ini kan korban-korbannya dari kalangan umat Nasrani ya. Jadi memang notabene ini warga masyarakat yang memang terbentuk dari komunitas ya keagamaan gitu ya, semangat-semangat keagamaan ya. Jadi kalau di kasus BNI ini umat Nasrani, kalau untuk Yusuf Mansur itu kan memang korban-korbannya ini jamaah-jamaah pengajian apa namanya pengikut Yusuf Mansur begitu ya. Yang Ya. semangatnya katanya untuk membangun ekonomi umat, mempersatukan ekonomi umat Islam atau apapun begitu ya. Narasinya kan keagamaan semangatnya begitu ya. Dan itu pun juga berakhir dengan kerugian ya yang dialami oleh umat-umat Islam khususnya begitu, Pak. Ya. Ya. Bisa saya tambahkan sedikit Mas, kalau Ya. di korbannya yang di Sumatera Utara berkaitan dengan bank ini, untungnya itu ya yang pemuka agamanya Iya. itu untung mereka itu tidak pro Mas. Artinya tidak ada udang di balik batu terhadap terhadap uang itu. Iya, Artinya mereka tetap membela para jamaahnya Mas, begitu. Sementara bedanya kalau di investasi batu bara ini, justru yang kami percaya ya, justru yang kami percaya itu BMT Darussalam, di mana kami setor itu justru mereka melindungi Yusuf Mansur, ini bedanya Mas. Oh iya. BMT Darussalam yang kami percaya mengurusi uang kami itu justru melindungi Yusuf Mansur dan afiliasinya. Tapi kalau yang di Sumatera Utara ini kan mereka justru melindungi jamaahnya, itu yang perbedaannya di sana Mas, begitu. Iya, Kalau iya, kejahatannya sama kejahatan Mas, iya. perbuatan melawan hukum semuanya. Iya, jadi kalau sikap dari pemuka agama Nasrani ini berkaitan dengan BNI, ini mereka membela para korban, tapi kalau untuk kasusnya Yusuf Mansur, nah ini ya, nah ini terkesan kok malah nutup-nutupi begitu ya, dan melawan begitu ya, melawan para korban. Justru malah membela dan menutup-nutupin dia. Iya, Gitu. betul. Jadi satu kesatuan dengan Yusuf Mansur, jadi afiliasinya lah jadinya begitu Oh, Mas ya. iya begitu Pak.